warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 104 Jakarta. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 104 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Baik. Hari ini di jam kedua kita akan seperti biasa belajar bahasa Indonesia. Setelah kalian tadi istirahat, tentunya kalian semakin bersemangat lagi nih untuk mengikuti materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tidak lengkap nih, seperti biasa kalau bahasa Indonesia memiliki yel-yel untuk menumbuhkan semangat kalian. Bisa siap? Siap. Coba bosan mau dengar. Semangat pagi. Mari berliterasi. Sekali lagi, bahasa Indonesia ini bahasaku, bahasa pemersatu jaya. Tepuk tangan. Baiklah, hebat ya. Berarti kalian tidak lupa dengan yel-yel bahasa Indonesia kita. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ketua kelas Rahma Eno? Yang tidak hadir ada 5 orang, Gilang izin, Febio izin, Akmal sakit, Bilkis sakit, dan Faisal sakit. Ini, kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, kemudian bisa bergabung lagi belajar bahasa Indonesia di kelas tercinta kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menumbuhkan rasa semangat kita terhadap Indonesia tercinta, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Kalian tadi sudah menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kemarin masih ingat tidak? Kita sudah mempelajari tentang apa di bab apa minggu kemarin? Cesila. Silahkan Cesila, masih ingat gak pelajaran apa yang kita pelajari di minggu kemarin? Minggu lalu kita mempelajari ciri-ciri teks berita dan juga mengidentifikasi informasi dari teks berita yang kita tonton serta yang kita baca. Oke, berarti masih ingat ya? Minggu lalu kita sudah mempelajari teks apa? Berita. Bahkan kalian sudah mempelajari unsur-unsur berita, mengidentifikasi berita. Kemudian kalian juga sudah tahu ciri-ciri berita. Nah, kemarin kita sudah menyaksikan tayangan berita tentang apa? Siapa yang tahu? Tayangan tentang COVID-19, Bu. COVID-19. Ya, berita COVID-19. Oke. Kemarin
Kita harus tetap semangat dan rajin belajar walau COVID-19 sudah mulai mereda di Indonesia, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Zaidah, silakan Zaidah. Kita harus selalu menjaga prokes dan selalu waspada dimanapun berada. Kita juga harus bersyukur karena sampai detik ini kita masih diberikan perlindungan sehingga kita terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk teman-teman kalian. Pasti menyimak ya. Kemarin kita sudah mengidentifikasi berita dan kalian kemarin sudah menyaksikan berita mengenai wabah virus corona yang sekarang memang sudah mereda, bahkan PPKM pun sudah dicabut ya, tapi tetap kita harus menjaga prokes walaupun virusnya sudah mereda, tetap kita harus tetap menjaga kesehatan, apalagi kita berada di sekolah, di kerumunan ya. Baiklah, kemarin juga kita sudah mempelajari unsur-unsur berita. Ada yang ingat unsur berita itu apa saja? Unsur berita ada berapa? 5. Coba 1. Atau disingkat jadi apa? Adik Simba. A-nya apa? Di Kak Si. Mengapa? Jadi 5 ditambah jadi berapa? 6. Jadi unsur berita ada 6. Kalau di dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi adik Simba. Kalau di dalam bahasa Inggris jadi 5W 1H. Ya, masih ingat, bagus. Nah, sekarang Bu Uswa akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, indikator pencapaian materi hari ini yaitu IPK-nya 3.2.1 dan 3.2.2. Coba Cesila ke depan bacakan biar teman-temannya dengar, Nak. Baca ke depan. Yang pertama, menelaah struktur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Menelaah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Oke, sekarang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based training dengan metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok. Peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan serta dapat menyunting menyajikan teks berita yang didengar atau dibaca dengan rasa ingin tahu, percaya diri, jujur, dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Cesila, silahkan duduk, Nak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan metode tanya jawab, penugasan, diskusi kelompok. Jadi peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan serta dapat menyunting menyajikan teks berita yang didengar atau dibaca dengan rasa ingin tahu, percaya diri, jujur, dan penuh tanggung jawab. Nah, tugas kalian hari ini yang harus kalian dapatkan di pelajaran hari ini yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pada teks berita. Ya, siap? Siap? Oke, baiklah. Sekarang kita ke materi terlebih dahulu. 1. Yang kencang 1. 2. 3. Nah, kalian juga boleh menambahkan satunya judul berita ya. Jadi boleh 4, boleh juga 3. Boleh ditambahkan judul berita, kemudian kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi ada berapa? 4. Ini adalah struktur dari berita. Gampang sekali. Ya, itu yang harus kalian ingat. Kemudian kaidah kebahasaannya ada berapa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nah, untuk kata bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, kemudian fungsi keterangan waktu, itu semuanya pernah kalian pelajari di kelas 7. Jadi ini mudah sekali.
Hanya saja kalian tinggal melihat lagi contoh kalimat dari masing-masing kaidah kebahasaan ini. Tentunya semua kaidah kebahasaan ini harus kalian temukan di dalam teks berita. Teks berita yang akan kalian baca atau kalian dengarkan baik dari televisi, dari radio, atau bahkan dibaca dari koran. Nah, kita lihat selanjutnya. Pembahasan kaidah bahasaan teks berita. 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Contoh, Maudy Ayunda resmi menyandang gelar S2 setelah menyelesaikan studi di Stanford University, Amerika Serikat. 2. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaannya. Contoh pertama, aku harus belajar beradaptasi dan berubah. Belajar selama pandemi tentunya kelas Zoom mengambil alih dan kampus sekejap menjadi sunyi senyap. Oke, terima kasih Rasya sudah membacakan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, coba Rama Eno ke depan, Rama Eno. Selanjutnya nomor 4, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh, kedua, Maudy menyebut ia belajar benar-benar menghargai alam bebas. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, sebagian konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana. Struktur teks berita. Jadi cara menelaah strukturnya sudah ada di buku paket. Nah, kalian tinggal mengetahui apa itu kepala berita. Ya, kepala berita itu yaitu judul. Judul itu biasanya ada di mana? Di paling awal, paling atas. Pernah baca koran tidak? Pernah nonton berita tidak di televisi? Kalau judul adanya di mana? Paling awal. Hurufnya bagaimana? Besar-besar atau kapital. Biasanya untuk judul pakai huruf kapital atau huruf besar semuanya. Kemudian yang kedua. Yang kedua apa tadi? Yang kedua struktur berita apa? Kepala berita. Kepala berita adanya di mana? Setelah judul ya. Strukturnya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalian sudah paham. Semuanya dari mulai sini mengambil warna yang sudah Bu Uswa sediakan. Silakan diambil dan duduk kembali. Yang sudah mengambil duduk kembali. Pegang warnanya. Yo, yang sudah mengambil silakan duduk kembali. Ya. Berbaris. Yo. Antri, ya. Silakan. Ya. Coba diangkat semua warnanya. Sudah mendapatkan warna semua? Silakan kalian duduk dengan kelompok masing-masing ya. Baiklah. Itu warna tersebut menunjukkan bahwa kalian dengan siapa duduk di kelompoknya. Sudah siap? Sudah. Sekarang Bu Uswa akan membagikan LKPD. Nanti kalian baca sambil Bu Uswa jelaskan. Ketua kelompoknya siapa di sini? Cecil ya. Cecil silakan. Kemudian Rahma Eno silakan ambil nak. Kelompok 2. Kelompok 3. Silvia. Oke. Kemudian ini kelompok 3 ya? Oke. Ini kelompok Zaidah. Silakan. Dan kelompok Aulia Rahman. Oke. Di sini Bu Uswa sudah menuangkan berita yang akan kalian analisis atau telaah dari struktur dan kaidah kebahasaannya di bagian ini. Ada beritanya tentang apa, Nak? Baca judulnya apa? Baca semuanya, judulnya apa? Nah, judulnya
siswa SMAN 3 Ponorogo bikin aplikasi cegah COVID-19 di tempat wisata. Ini sebetulnya ada beritanya di tayangan YouTube, kemudian di iNews juga ada, kemudian di koran juga pernah ada berita ini. Ya, karena waktu itu kan sedang booming mengenai COVID-19 sehingga SMAN 3 Ponorogo membuat aplikasi untuk mencegah tersebarnya virus COVID di tempat wisata. Keren ya, hebat seorang siswa bisa menciptakan sebuah aplikasi. Nah, nanti kalian ini harus baca semua beritanya. Ya. Apa sih tugasnya? Kita kembali ke LKPD-nya. Tugas kalian yang pertama, kerjakanlah tugas secara berkelompok. Sambil dilihat LKPD-nya semuanya. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setiap kelompok membaca keseluruhan teks berita yang tadi sudah ada di lembar ketiga beritanya. Nomor 3, setelah membaca, telaah struktur dan kebahasaan pada teks berita tersebut. 4. Presentasikanlah hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Kemudian nomor 5, kelompok lain menanggapi hasil kerja kelompok yang sedang presentasi. Jadi kelompok lain nanti memberikan komentar, memberikan saran, kritik, dan memberikan tanggapan. Nanti akan diberikan nilai siapa yang aktif, siapa yang bertanya, siapa yang presentasinya bagus, nanti akan diberikan reward oleh Bu Uswa. Dan yang terakhir, kalian mengumpulkan tugas hasil kelompoknya ke Bu Uswa. Siap? Siap. Baiklah, kalau begitu silahkan kalian mulai bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan bekerja sama. Gimana? Ada kesulitan tidak? Tidak. Kalau ada kesulitan silahkan kalian bertanya, jangan diem aja ya nak ya. Ditanyakan. Ya, dibaca, ditentukan mana bagian kepala beritanya. Yang ini dulu nah yang dibaca sayang. Yang beritanya nanti tentukan. Cari ininya kaidah kebahasaannya. Ya, di sini. Oke, kelompok 1 udah belum? Kelompok 1. Ini lagi kerjasama buat nentuinnya. Oke, siap ya. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya dan kelas di situ sudah ada ya. Nama kelompok, kemudian kelas. Nah, nanti isiannya di sini nak, di sebelah sini. Nah, masukkan ke sini. Oke, silakan selamat bekerja. Yang lainnya ikut membantu ya. Ini udah selesai belum? Jangan ditutupin buku. Ya, silakan. Kerja sama. Jangan sendiri yang bekerja, ini kan kelompok. Jadi semuanya harus bekerja sama. Kalau sendiri yang mengerjakan berarti yang dapat nilai Aulia Rahman dong ya? Ya Bu. Ya, ada kesulitan gak nak? Enggak Bu, enggak ada Bu. Udah paham? Sulaiman udah paham belum? Ada strukturnya semuanya di situ? Ada Bu. Kalau tidak ada berarti beritanya rumpang ya? Tidak sempurna beritanya berarti. Judulnya udah ketemu belum? Sudah. Berarti sekarang tinggal mencari apa? Kaidah kebahasaan. Oke, sip, bagus. Kelompok 2. 6. Oh, kelompok 6 ada di depan. Sudah sampai mana, nak? Mau nyari kaidah kebahasaan. Oh, sedang mencari kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu memang agak sedikit sulit ya karena harus dibaca beritanya baru kalian menemukan. Silakan kalian persiapkan untuk presentasi di depan kelas. Sudah siap belum? Siap belum? Oke, silakan. Untuk presentasi pertama dipersilakan untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban LKPD 1. Presentasi untuk kelompok 1. 1. Judul, siswa SMAN 3 Ponorogo bikin aplikasi cegah COVID-19 tempat wisata.
2. Kepala Berita Ponorogo, siswa SMA 3 Ponorogo, Mauli Dwi Ananda, Dea Nanda Puspita, dan Azahra Desvania Rifda Salwa membuat aplikasi pencegah penyebaran virus COVID-19 di tempat wisata. Para wisatawan pun bisa tetap mematuhi protokol kesehatan meski sedang liburan. Tubuh Berita, rancangan ketiga siswa ini mampu menyabet juara pertama dalam lomba Warma Dewa Travel Healthy Scientific Competition yang diselenggarakan pada 23 Mei 2021 lalu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan tugasnya, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari berita yang tadi sudah disediakan di kertas LKPD. Ada yang mau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahman dari kelompok 5. Untuk kelompok 1, terima kasih sudah mempresentasikan dengan bagus. Saya rasa strukturnya sudah bagus yang tadi dipresentasikan. Kaidahnya juga sudah tepat. Alangkah lebih baiknya suaranya lebih keras agar terdengar sampai kelompok yang duduk di paling belakang. Terima kasih. Baik, jadi saran dari Aulia Rahman tadi sudah bagus. Hanya saja kalian suaranya kurang terdengar ya. Untuk penampilan atau presentasi berikutnya nanti lebih diperbaiki lagi. Siap? Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, silakan duduknya. Terima kasih. Presentasi yang berikutnya dari kelompok 2. Mana kelompok 2 nih? Oke, silakan kelompok 2. Tepuk tangan dong, disemangatin teman-temannya. Ayo kelompok 2. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ini. Ketuanya siapa, Nak? Oke, silakan cantik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. 1. Judul, siswa SMAN 3 Ponorogo bikin aplikasi cegah COVID-19 di tempat wisata. 2. Kepala Berita Ponorogo, siswa SMAN 3 Ponorogo, Mauli Dwi Ananda 15 tahun, Dea Nanda Puspita 16 tahun, dan Azahra Desvania Rifda Salwa 16 tahun membuat aplikasi pencegah penyebaran virus COVID-19 di tempat wisata. Para wisata pun bisa tetap mematuhi protokol kesehatan meski sedang liburan. 3. Tubuh Berita, rancangan ketiga siswa ini mampu menyabet juara pertama dalam lomba Warma Dewa Travel Health Scientific Competition yang diselenggarakan pada 23 Mei 2021 lalu. Di dalam aplikasi ada sensor jaga jarak, self-checking, reminder set, protection alert, radar sensor, dan seterusnya. Tutur Mauli kepada detik.com Minggu 13/6/2021. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmina Maulida dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, struktur dan kaidah kebahasaannya sudah jelas dan lengkap. Terima kasih. Sudah jelas dan lengkap. Oke, berarti kelompok 2 sudah bagus ya untuk presentasinya hari ini. Terima kasih. Silahkan kalian boleh duduk ke bangku kalian masing-masing. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa, tampilannya keren-keren nih tadi kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita akan melihat presentasi dari kelompok 3. Ayo kelompok 3. Semangat kelompok 3. Ketuanya siapa kelompok 3? Sulaiman, silakan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis menelaah teks berita yang berjudul Siswa SMAN 3 Ponorogo bikin aplikasi cegah COVID-19 di tempat wisata.
Kepala Berita, Ponorogo, siswa SMAN 3 Ponorogo, Mauli Dwi Ananda yang berusia 15 tahun, Dea Nanda Puspita yang berusia 16 tahun, dan Azahra Desvania Rifda Salwa yang berusia 16 tahun membuat aplikasi pencegah penyebaran virus COVID-19 di tempat wisata. Para wisatawan pun bisa tetap mematuhi protokol kesehatan meski sedang liburan. Rancangan ketiga, siswa ini mampu menyabet juara pertama dalam lomba Warmadewa Travel Health Scientist Competition yang diselenggarakan pada 23 Mei 2021 lalu. Di dalam aplikasi ada sensor jaga jarak, self check-in, reminder set, protection alert, radar sensor, dan seterusnya. Tutur Mauli kepada Detikcom Minggu 13 Mei 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasa Kaisar Kusuma Akbar dari kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik dan terdengar jelas. Untuk bagian strukturnya juga sudah tepat. Terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih Rasya sudah memberikan tanggapan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Selesai dengan tepat waktu tugasnya ya, tugas kelompoknya. Berikutnya yaitu kelompok 4. Ayo kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan teks berita yaitu yang berjudul Siswa SMAN 3 Ponorogo bikin aplikasi cegah COVID-19 di tempat wisata. Kepala Berita, Ponorogo, siswa SMAN 3 Ponorogo, Mauli Dwi Ananda yang berumur 15 tahun, Dea Nanda Puspita yang berumur 16 tahun, dan Azahra Desvania Rifda Salwa yang berusia 16 tahun membuat aplikasi pencegah penyebaran virus COVID-19 di tempat wisata. Para wisatawan pun bisa tetap mematuhi protokol kesehatan meski sedang liburan. Tubuh Berita. Rancangan ketiga siswa ini mampu menyabet juara pertama dan lomba Warmadewa Travel Health Scientist Competition yang diselenggarakan pada 23 Mei 2021 yang lalu. Di dalam aplikasi ada sensor jarak, self checking, reminder set, protection alert, radar sensor, dan seterusnya. Tutur Maulid kepada Detikcom Minggu 13 Juni 2021. Mauli menambahkan aplikasi ini dilengkapi dengan sensor jaga jarak. Ketika jarak satu pengunjung dengan pengunjung lain kurang dari 3 meter, maka alarm di HP akan berbunyi. Cara mematikan alarmnya hanya dengan menjaga jarak. Dimatikan manual tidak bisa. Papar Mauli, namun lanjut Mauli. HP wisatawan harus terhubung dengan sinyal internet yang baik, sebab aplikasi ini memanfaatkan sinyal GPS dari masing-masing HP wisatawan. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di lokasi wisata. Ekor Berita. Melihat banyaknya kerugian, Telaga Ngebel dan Meloko Sewu mengalami kerugian karena tutup. Kami ingin aplikasi ini bisa membantu agar... Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelompok berapa tadi? 4. Ada yang mau menanggapi kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfan Hadi Cahya dari kelompok 5. Untuk kelompok 4, sepertinya strukturnya belum lengkap ya, secara terperinci. Terima kasih. Sudah? Itu komentar dari
teman kalian, katanya tadi strukturnya kurang lengkap, mungkin belum tersampaikan secara terperinci, mungkin juga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang. Tapi untuk kedepannya mudah-mudahan kalian bisa melengkapi tugas kelompoknya dengan baik. Oke, silakan duduk untuk kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Judul: Siswa SMA N3 Ponorogo bikin aplikasi cegah COVID-19 di tempat wisata. Kepala berita: Ponorogo, siswa SMA N3 Ponorogo. Mauli Dwi Ananda umur 15, Dea Ananda Puspita umur 16, dan Azahra Despania Rifda Salwa umur 16. Membuat aplikasi pencegah penyebaran virus COVID-19 di tempat wisata. Para wisatawan pun bisa tetap mematuhi protokol kesehatan meski sedang liburan. Tubuh berita, rancangan ketiga siswa ini mampu menyabet juara pertama dalam lomba Warma Dewa Travel Health Scientific Competition yang diselenggarakan pada 23 Mei 2021 lalu. Di dalam aplikasi ada sensor jaga jarak, self check-in, reminder, set protection, radar sensor. Ditutur Mauli kepada Detikum Minggu 13/6/2021. Mauli menambahkan aplikasi ini dilengkapi dengan sensor jarak jauh ketika jarak satu pengunjung dengan pengunjung lain kurang dari 3 meter, maka alarm di HP akan berbunyi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 tadi sudah presentasi, ada yang mau menanggapi? Assalamualaikum, saya Sylvia Fahira Maulida dari kelompok 2. Menurut saya untuk struktur dan kaidah kebahasaan dari kelompok 5 sudah bagus dan rinci. Namun ada beberapa suara yang kurang terdengar dari belakang. Terima kasih. Terima kasih Sylvia. Terima kasih sudah mengomentari kelompok 5 ya. Kelompok 5, bagus sekali penampilannya. Tepuk tangan dong untuk kelompok 5. Silakan kelompok 5 boleh duduk. Dan terakhir kita akan melihat atau menyaksikan presentasi dari kelompok 6. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil struktur teks berita. Ada tuh baca. 1. Judul: Siswa SMA N3 Ponorogo bikin aplikasi cegah COVID-19 di tempat wisata. Kedua, kepala berita, Ponorogo, siswa SMA N3 Ponorogo, Mauli Dwi Ananda yang berusia 15 tahun, Dea Ananda Puspita yang berumur 16 tahun, dan Azara Devania Rifda Salwa yang berumur 16 tahun, membuat aplikasi mencegah penyebaran virus COVID-19 di tempat wisata. Para wisatawan pun bisa tetap mematuhi protokol kesehatan meski sedang liburan. Tubuh berita, rancangan ketiga siswa ini pun menyabet juara pertama dalam lomba Warmadewa Travel Health Scientific Competition yang diselenggarakan pada 23 Mei 2021 lalu. Di dalam aplikasi ada sensor jaga jarak, self-checking, reminder set, protection alert, dan radar sensor, dan seterusnya. Tutur Mauli kepada detik.com. Minggu tanggal 13 Juni 2021. Mauli menambahkan aplikasi ini dilengkapi dengan sensor jaga jarak. Ketika jarak satu pengunjung dengan pengunjung lain kurang dari 3 meter, maka alarm di HP akan berbunyi. Cara mematikan alarmnya hanya dengan menjaga jarak, dimatikan manual tidak bisa, papar Mauli. Namun, lanjut Mauli, HP wisatawan harus berhubung dengan sinyal internet yang baik, sebab aplikasi ini memanfaatkan sinyal GPS dari masing-masing HP wisatawan. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di wisata. Siapa? 4. Ekor berita. Melihat banyaknya kerugian Telaga Ngebel dan Mloko Sewu
mengalami kerugian. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 6? Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan kelompok kalian di depan dengan bagus. Kalian juga sudah menelaah struktur, kaidah kebahasaan dengan tepat dan semuanya sudah lengkap. Ya, tepuk tangan sekali lagi dong untuk kelompok 1 sampai 6. Namun menurut penilaian Bu Uswah, di sini ada yang terbaik di kelompoknya sehingga nanti kalian akan diberikan reward atau hadiah. Ya, jadi di sini kelompok yang terbaik saya berikan kepada kelompok 5. Tepuk tangan dong untuk kelompok 5. Kelompok 5. Ya, bukan berarti kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 6 jelek, tetapi di sini ada yang lebih jelas dalam penyampaiannya, kemudian ketepatan struktur dan kaidah kebahasaannya pun juga sudah sangat tepat untuk kelompok 5. Nah, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Kira-kira ada tidak yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada teks berita. Dan pembelajaran kali ini sangat menyenangkan bagi kami semua. Kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama, berdiskusi secara bersama-sama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong untuk Rama Eno. Ya, jadi bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, bagus. Terima kasih. Berarti kalian enjoy mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan kalian juga tadi sudah berkolaborasi, sudah bekerja sama dengan teman kelompok kalian. Untuk selanjutnya kita karena waktunya sebentar lagi istirahat, kita akan bertemu di pelajaran bahasa Indonesia di minggu depan. Tentunya kalian akan masih di bab yang sama, yaitu mengenai bab berita, teks berita. Tapi minggu depan kalian akan menyunting dan menyajikan teks berita, tentunya harus dilengkapi dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Kalau tadi beritanya kalian disediakan, ya. Kalau minggu depan kalian akan belajar membuat berita sendiri dan kalian harus menentukan mana strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Paham? Paham. Baiklah. Untuk berikutnya karena waktunya sudah habis, silahkan untuk ketua kelas dipimpin doa penutup pembelajaran. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian sekarang boleh beristirahat. Terima kasih. Yo, lanjut nak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dalam sanubariku, semua baktimu akan kukir di dalam hatiku. Ya, terima kasih ya. Prasasti, terima Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.